Halo teman-teman, selamat datang pada video edukasi safety listrik rumah tangga dari teori ke praktek nyata. Perkenalkan, saya Christian Advent Nugraha, mahasiswa BINUS Online University, jurusan Teknik Industri dengan NIM 28025227772. Oke, eh, pendahuluan untuk video saya kali ini, yaitu listrik digunakan setiap hari di rumah. Tentunya kita menggunakan listrik ini untuk kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Lalu banyak kesalahan penggunaan listrik yang dianggap sepele yang dapat menyebabkan bahaya seperti panas, korsleting, ataupun kebakaran. Dan yang terakhir, konsep listrik yang sudah kita pelajari di sekolah tentunya waktu eh, pada kita zaman SMP ataupun SMA, kita pun juga diberi pelajaran tentang kelistrikan, teman-teman. Nah, learning outcomes untuk materi saya kali ini. Setelah mempelajari materi ini, eh, harapan saya peserta mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan listrik di rumah. Yang kedua, memahami hubungan antara beban listrik dan kabel. Yang ketiga, menjelaskan fungsi MCB. Dan yang terakhir, menerapkan penggunaan listrik yang aman. Nah, teman-teman, masalah umum apa sih yang sering terjadi di kehidupan kita, ataupun seringkali kita melihat berita tentang rumah terbakar karena korsleting arus, eh, kompleks pertokoan yang terbakar karena korsleting listrik. Nah, sebenarnya mungkin di video kali ini penyebab apa yang menjadi penyebab terbakar ataupun korsleting listrik, mungkin salah satunya akan terbahas di video sini, teman-teman. Yaitu masalah umumnya colokan yang bertumpuk ataupun overload. Penggunaan alat listrik berdaya besar dalam satu jalur. Kita lihat gambar sebelah sini, teman-teman. Nah, sebenarnya ini tidak diperbolehkan ya, teman-teman, karena penggunaan kabel itu ataupun penggunaan extension kabel ini ada perhitungannya yang nanti akan kita bahas. Lalu ada penggunaan extension yang tidak sesuai, dan yang terakhir kabel rusak atau kabel dengan kualitas rendah. Nah, untuk mengawalinya, beban listrik ini adalah aliran energi seperti apa yang kita pelajari dulu ya, teman-teman, di sekolah. Listrik itu adalah aliran energi yang mampu merubah satu energi menjadi energi yang lain, digunakan untuk menyalakan perangkat, dan setiap alat memiliki daya yang berbeda. Di sini saya ambil contoh, ada lampu, ada TV, dan ada setrika. Lampu itu memiliki daya yang kecil, teman-teman. Seperti yang kita tahu kalau kita beli di toko, beli lampu tulisannya cuma 5 watt, 3 watt, 7 watt, 10 watt. Dan juga lagi ada laptop atau TV. Nah, ini berdaya sedang, teman-teman. Ya, mungkin tidak sampai 100 watt, tapi cukup memakan daya. Dan yang biasanya yang sering saya temui dengan listrik daya besar yaitu setrika atau heater. Dan apapun peralatan rumah tangga yang ada pemanasnya atau difungsikan sebagai pemanas, biasanya memiliki daya yang besar, teman-teman. Nah, ini contoh beban listrik yang saya ambil contoh di rumah saya, teman-teman. Kita lihat di sini dispenser daya beban listriknya, yaitu kita lihat di yang power, teman-teman. Yang satuannya W, watt. Di sini ada 485, ada 185 atau 100 watt. Nah, dan keterangannya pun juga beda-beda. Kita coba fokus ke maksimal input power, yaitu 485. Nah, ini mungkin daya maksimal yang dibutuhkan untuk sebuah dispenser ini ketika dinginnya nyala ataupun panasnya nyala. Lalu ada lagi charger laptop. Laptop saya menggunakan 180 watt, teman-teman. Lumayan tinggi. Lalu di sini ada rice cooker. Wah, seperti yang saya bilang tadi, rice cooker pemanas kan ya. Untuk menanak nasi, di sini dia membutuhkan 900 watt. Sangat tinggi, teman-teman. Dan juga mesin cuci. Mesin cuci kita lihat, wah ini tinggi lagi, 2100 watt. Lalu juga
ada vacuum cleaner. Di sini 750 watt. Ada lagi setrika 350 watt. Nah, angka-angka di sini itu tidak serta-merta keluarnya ataupun yang dibutuhkan alat ini juga segini teman-teman. Misal laptop 180 watt. Nah, ini adalah maksimumnya. Jika misal kita menggunakan laptop untuk gaming ataupun video rendering yang membutuhkan si laptop ini bekerja keras. Nah, mungkin bisa hampir sampai ke 180. Tapi kalau hanya kebutuhan ringan, nah itu nggak sampai segini teman-teman. Mungkin bisa 60% ataupun 70%-nya. Sama seperti dispenser pun juga, mesin cuci pun juga sama. Ini tidak serta-merta segini ya teman-teman. Tergantung kebutuhan kita pemakaiannya. Nah, kabel atau dan extension. Kabel memiliki kapasitas tertentu. Tidak semua kabel cocok untuk beban yang besar. Extension murah biasanya tidak kuat. Nah, di sini ada gambar kabel ya teman-teman. Dan sini ada extension yang saya sebut extension itu adalah ini. Jadi kayak alat bantu supaya si listrik ini bisa menyebar dengan jarak yang lebih luas. Biasanya kita pakai ini kan. Ataupun kita sebut biasanya stop kontak 4 lubang, stop kontak 5 lubang, tuh 2, 3, 4, 5. Oh ini 6 lubang juga. Seperti itu teman-teman. Dan penjelasannya akan saya sampaikan setelah ini. Nah, ini teman-teman saya bilang tadi kabel ini memiliki kapasitas tertentu. Misal, saya ambil contoh lagi di rumah saya ada tulisan kabel 2 kali 15. 2 kali 1,5 milimeter. Nah, di sini 1,5 itu menunjukkan luas penampangnya teman-teman. Jadi besar si kabel itu adalah 1,5 milimeter. Nah, jika kita lihat di tabel ini 1,5 milimeter itu dia hanya kuat untuk menahan ampere di 6 ampere dan juga jika dikonversi ke watt atau daya dapatnya segini teman-teman 1320. Nah, eh, kabel kan kita juga lihat ada kabel yang besar, ada kabel yang kecil. Nah, itu sebenarnya ada peruntukannya sendiri-sendiri teman-teman dan juga ada ukurannya sendiri-sendiri. Dan biasa yang kita gunakan adalah 4 ini. Bisa kita lihat sesuaikan dengan daya ataupun ampere yang kita butuhkan. Oke, sekarang saya akan membahas MCB, Miniatur Circuit Breaker. MCB itu digunakan untuk pengaman listrik di rumah, berfungsi untuk memutus arus saat ada beban berlebih. Kapasitasnya memiliki kapasitas yang berbeda-beda, teman-teman. Contohnya 4, 6, 10, 16. Dan ini adalah contoh di rumah saya. Di sini bisa kita lihat C25 berarti 25 ampere, C10 10 ampere, C6 yaitu 6 ampere. Apa sih sebenarnya masalah utama yang sering terjadi pada korsleting listrik? Yaitu beban besar itu akan mengeluarkan arus yang besar atau membutuhkan arus yang besar. Dan penggunaan kabel kecil itu tidak mampu menahan beban besar seperti di tabel tadi teman-teman. Jadi setiap kabel besar atau kecilnya sudah tertakar berapa ampere atau berapa watt yang harus digunakan. Nah, jika kabel kecil bebannya besar, kabel bisa panas dan terbakar. Dan ini masalah yang jarang diketahui oleh kita semua sebagai orang awam. Kabel itu bisa terbakar sebelum MCB bekerja. Nah, kenapa bisa demikian? Yang pertama tadi, kabel tidak sesuai kapasitas. Misalnya kita memakai kabel 1,5 milimeter digunakan untuk ternyata untuk 10 watt. Nah, itu kan tidak cocok teman-teman. Lalu penggunaan berlebihan dalam satu jalur seperti di gambar ini, colokan bertumpuk tadi teman-teman. Lalu kualitas kabel yang buruk atau sambungan tidak baik yang menyebabkan panas. Nah, sebagai contoh saya ambil eh, kasus seperti ini teman-teman. Dan kita juga akan menganalisanya bersama-sama. Di rumah, misal contoh kita menggunakan 10 ampere, MCB 10 ampere pengamannya. Lalu kita menggunakan extension kabel dengan kabel 1,5 milimeter yang kita gunakan untuk menyalakan mesin cuci dengan daya 2100 watt atau 9,5 ampere. Nah, jika kita lihat kabel 1,5 milimeter ini, dia dapat
menghantarkan arus 6 ampere dan juga daya 1320 watt. Sedangkan mesin cuci yang kita gunakan itu 2100 watt atau 9,5 ampere. Nah, di sini kan sangat kurang ya teman-teman kebutuhannya. Kebutuhan dayanya besar tetapi kapasitas kabelnya kita kecil. Nah, itulah salah satu penyebab yang terjadinya kebakaran ataupun korsleting listrik. Kabel bisa terbakar tanpa MCB-nya turun. Nah, di situ kita seharusnya pakai yang 2,5 milimeter. Jika kita lihat 2,5 milimeter itu ampernya mampu 10 ampere. Nah, di atas 9 kan teman-teman. Dan juga dayanya 2200. Di sini dayanya yang diperlukan 2100. Jadi lebih tinggi. Nah, kapasitas kabel yang digunakan harusnya 2,5 mili. Seperti itu teman-teman. Dan untuk tipsnya penggunaan listrik yang aman, hindari penggunaan beban besar dalam satu jalur. Misalnya dengan extension tadi. Nah, kita jangan gunakan untuk setrika ataupun kulkas, rice cooker dengan satu colokan yang sama teman-teman. Kalau bisa dipisah. Kedua, gunakan kabel sesuai kapasitas arus yang bisa kita lihat tadi di tabel. Jangan gunakan kabel yang rusak ataupun kualitas rendah. Gunakan extension yang berkualitas, lakukan pengecekan instalasi secara berkala. Penggunaan listrik yang benar dapat mencegah risiko bahaya di rumah. Nah, ini adalah contoh pengecekan instalasi listrik yang barusan saya lakukan. Jadi ada pengganti, penggantian steker. Ini steker teman-teman, atau bisa kita biasa kita sebut colokan. Saya melakukan penggantian colokan lama ke colokan yang baru, colokan lama yang hitam, colokan baru yang putih. Kenapa saya ganti teman-teman? Eh, Steker atau colokan yang lama, di sini tadi saya lihat kapasitas hanya 6 ampere. Lalu ujungnya yang menyambung ke listrik ini itu sudah berkarat. Ini teman-teman sudah berkarat. Dan bentuk fisiknya dia masih bentuk yang model lama sekali. Dia masih berbentuk pipih, pipih rawan goyang teman-teman. Jika kita lihat eh, colokan yang pipih, jika diletakkan di stop kontak ini bisa goyang teman-teman. Jadi tidak safety ya teman-teman. Model lama. Karena ini colokan model lama dan mungkin sudah jarang ditemui juga. Maka dari itu saya ganti ke steker yang baru. Di sini tadi tulisannya 10 ampere dan bentuknya bulat, bulat, lebih presisi jika dicolokkan di extension. Seperti itu teman-teman contohnya. Dan kesimpulannya, penggunaan listrik harus disesuaikan dengan kapasitas beban, kabel, dan sistem pengaman. Beban listrik yang membutuhkan kabel yang sesuai agar tidak terjadi panas berlebih. MCB hanya efektif sebagai pengaman jika kabel yang digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang terakhir, kesalahan kecil dalam penggunaan listrik dapat menimbulkan risiko besar seperti korsleting dan kebakaran. Demikian teman-teman, video edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman di kehidupan masing-masing. Terima kasih.